Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube kami. Dan pada kesempatan kali ini kami kedatangan tamu istimewa namanya Mas Ferry Angga. Nah, siapa Mas Ferry ini akan kita bahas setelah yang satu ini. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi dengan Mas Ferry. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Oke, jadi kita masuk ke sesi kali ini, Mas Ferry. Mas Ferry ini kan di Kota Malang sudah cukup terkenal ya, namanya harum, kayak namanya Bu Kartini. Ya. Tapi banyak lain kan yang belum kenal gitu loh. Ya. Dan maka kalau nggak kenal kan bisa dianggap kuper. Jadi supaya nggak kuper kita kenalan dulu. Boleh, nah, boleh. Mas Ferry ini, kalau saya ngelihatnya kan Mas Ferry ini adalah seorang yang cukup sukses, masih muda juga, ganteng, kaya, terus jago nyanyi, sehingga semua prestasi ini kayaknya sudah diborong habis sama dirimu. Kayak anggaplah kalau misalnya di film Cina tuh kayak Tom Hanks lah. Film Meteor Garden. Nah kan kayak gitu. Nah, gimana Mas ceritanya Mas Ferry sendiri kok bisa meraih seperti ini? Apakah memang dari lahir sudah punya semua bakat ini atau gimana? Kalau saya itu semenjak kuliah itu baru merasakan semangat untuk belajar banyak organisasi, belajar banyak aktivitas mungkin dari himpunan, dari UKM dan lain sebagainya. Itu semua saya ikuti, mulai dari paduan suara, futsal, sepak bola lapangan besar, terus apalagi ya bela diri dan lain sebagainya. Itu dalam rangka untuk saya mencari mencari bakat saya itu apa sih kayak gitu Mas. Jadi saya mempelajarinya paling nggak sekedar bisa. Sekedar tahu juga sekedar ya. tahu, sekedar bisa gitu. Itu nggak ganggu kuliah, nggak dimarahin orang tua? Banyak kan organisasi kayak gitu. Oh iya pastinya begitu. Tetapi saya di situ sudah punya bayangan bahwa kalau saya enjoy dan saya bisa ketemu apa yang saya senangi, apa yang saya passion di situ, saya yakin pasti kedepannya saya akan mudah untuk meraih kesuksesan. Oke, dulu kuliah di mana Mas? Kuliah di Brawijaya, saya di jurusan statistika, Fakultas MIPA UB. Oke, statistik kan angka semua ya? Ya, karena Angka dulu semua? waktu kecil memang sukanya matematika. Oh gitu? Suka matematika. Dibandingkan dengan hafalan, saya lebih suka kok hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Lebih suka logika, sehingga kuliahnya ya udah milih matematika saja. Bukan statistik? Milih statistika. Kan nggak umum, maksudnya kalau misalnya kita lihat itu kan orang masuk statistik karena suka itu kan, ini sepengetahuanku ya. Betul. Itu kan jarang banget ya, kecuali memang ada orang yang suka hitung-hitungan. Jadi gini, dulu ada dua pilihan, antara masuk matematika atau statistika. Sebenarnya dulu maunya masuk kedokteran, tapi nggak cukup nilainya. Oh gitu? Ternyata masuknya di dokter data, jadi masuk di statistika. Oke, sama dokter juga ya? Dokter juga, tapi dokter data. Nah, terus Mas, yang membentuk tadi ya, jadi membentuk dirimu seperti ini itu apakah lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, ataukah mungkin lingkungan pekerjaan yang dulu? Ya, kalau menurut saya dari berbagai macam organisasi yang saya ikuti, intrakampus, ekstrakampus, kemudian ekstrakurikuler dan lain sebagainya, pernah ikut juga paskibraka dan lain sebagainya. Saya rasa itu yang menjadikan pribadi saya yang sekarang ini gitu Mas. Dan juga ikut dalam komunitas pengusaha-pengusaha, belajar banyak tentang bisnis, akhirnya menjadikan saya yang seperti sekarang ini. Tapi pernah ikut orang dulu sebelumnya? Atau lulus langsung memutuskan untuk membuka perusahaan statistik? Sejauh ini saya masih belum pernah itu merasakan kerja ikut orang. Belum pernah? Jadi memang di situ salah satu kelemahan saya. Jadi waktu sebelum lulus, memang waktu itu saya punya cita-cita bagaimana saya punya usaha sendiri. Akhirnya saya harus belajar untuk buka usaha sebelum lulus, dan ternyata setelah lulus saya tinggal melanjutkan usaha saja dan bisa langsung menikah karena sudah bisa mengumpulkan modal waktu itu. Oh, gitu. Nah terus emang dari keluarga sendiri, keluarga utama terutama ya, ayah ibu itu ada yang sebagai bisnis? Kalau orang tua itu wirausaha, jadi sama juga ya. Wirausaha, iya. Ya berarti kan ketika tapi harapan orang tua sebenarnya kita itu antara jadi pegawai negeri atau menjadi
karyawan karena mungkin merasa nggak enak juga ya, sengsara, nggak mudah, maksudnya menjadi seorang pengusaha itu nggak mudah. Nah tapi karena gitu ya? karena passion saya di situ, saya merasa senang gitu ya, merasa senang daripada saya ikut orang itu. Kesannya saya tuh tipe orang yang agak susah untuk disuruh mungkin gitu ya, atau agak males, mending saya nyuruh orang daripada saya disuruh orang. Jadi itu salah satu alasan juga akhirnya ya udah saya mending buka bisnis sendiri, saya ngerit orang kayak gitu. Jadi begitu lulus langsung buka bisnis sendiri dan itu full support dari orang tua. Nah setelah ada hasil baru orang tua sedikit demi sedikit mulai mensupport. Tadinya ada pertentangan. Tadinya setiap hari terus diceramahi. Sudahlah, tapi kita sebagai di sini aja gitu ya. Sebagai anak ya udah kita iya, tetapi kita membuktikan gimana ada progres. Kalau ternyata nggak ada progres ya kita juga nggak bisa debat banyak gitu. Iya, nggak bisa memberikan data. Iya. Mau kita dokter data nggak bisa memberikan data. betul. Bisa sukses kok Bu. Mana sukses? Mesti makan di sini juga. Makanya itu ya. Itu yang harus kita buktikan. Itu butuh waktu pembuktian berapa lama Mas Ferry? Jadi kalau saya kan memulainya sebelum saya lulus, 1 tahun sebelum saya lulus. Setelah saya lulus, saya melanjutkan lagi, mungkin butuh waktu 6 bulan untuk meyakinkan orang tua saya mau menikah. Nah, karena di situ targetnya untuk menikah saya harus, orang tua kan malu kalau saya nggak punya penghasilan yang bulanan intinya gitu untuk menghidupi anak gadis orang gitu ya. Nah, di situ saya merasakan saya sudah bisa untuk ngontrak tempat dan juga sudah ada pemasukan yang lumayan stabil. Gitu. Jadi tadi awalnya di rumah kantornya. Kantornya awal mulanya itu pindah-pindah, ada yang di kosan temen, ada yang di kampus. Jadi nomaden ya. Berarti di rumah. Lebih ke profesional waktu itu ya. Jadi masih jadi tenaga ahli sendiri berarti. Iya betul. Saya kolaborasi sama teman waktu itu belajarnya. Tapi setelah lulus, kemudian baru saya tetap kerjasama dengan pemilik tempat. Saya joinan gitu, saya bagi hasil. Jadi saya memang waktu itu belum punya modal, gimana caranya akhirnya negosiasi dan bisa dikasih tempat. Ini yang tempat kontrakan tadi itu ya? Sebelum tempat kontrakan. Sebelum. Oke. Nah, pas kontrakan ini? Setelah 6 bulan, kemudian ada kios atau rumah. Ada pemasukan yang cukup stabil, baru saya berani untuk melihat. Saya melihat ada peluang tempat ini rame, akhirnya saya sewa. Saya berani maksudnya gitu. Jadi bertahap. Bertahap ya. Bertahap. Dan statistik ya. Jadi 6 bulan itu sudah mendapatkan pendapatan yang cukup lumayan dan berani untuk menyewa tempat dan untuk nikah. Iya, Padahal kan secara umum Mas, ini secara umum aja ya. Secara umum kan orang kan ngeliat statistik itu kerjanya apa sih gitu loh. Iya. Kalau misalnya mahasiswanya sendiri mungkin paham gitu loh. Tapi orang umum itu kan pasti kan bertanya-tanya, statistik saya lulus nanti mau jadi apa? Apakah mau jadi peneliti ataukah mau jadi, pasti larinya kan ke instansi. Lebih banyak nggak pernah kebayang buka jasa statistik sendiri kayak Mas Ferry secara profesional dan dijadikan bisnis yang cukup besar gitu loh. Ya, nah, apakah dulu Mas Ferry waktu masih kuliah di kampus statistik ini sebelum lulus sudah tahu nggak sebetulnya bahwa saya bukanya bisnis statistik aja deh? Pada waktu itu nggak ada bayang sama sekali, intinya pingin menjadi seorang pengusaha. Gitu aja, apapun itu nggak ada masalah. Apapun itu. Kemudian pada saat ada momentum, ada program mahasiswa wirausaha. Nah di situ saya di kampus. Kita bikin bisnis plan. Nah saya belajarnya adalah bareng teman-teman apa nih? Karena memang kompetensinya adalah kuliah di jurusan statistik. Ya udah coba saja dengan membuka jasa analisa data tadi. Ternyata setelah 1 tahun berjalan, saya melihat dengan masih saya kuliah tidak optimal menjalankan, ternyata tiap bulan tuh kok ada selalu kliennya. Nah dari itu saya yakin jika saya lebih serius, saya fokus, otomatis hasilnya akan lebih banyak lagi. Dan ternyata betul seperti itu. Nah iya, kan tapi gini, orang yang datang ke klien statistik itu cenderung klien yang bentuknya seperti apa sih? Karena kayak gini, kan seperti yang tadi kita bilang ya, bahwa orang statistik itu kan nggak banyak tahu kegunaannya sebetulnya apa sih. Padahal kan sebetulnya di dalam kehidupan sehari-hari pun statistik itu kan ada. Contoh,
ketika dulu inget banget tuh waktu masih sekolah gitu ya, kita les atau kita belajar ke guru atau kita di kelas lah ya, kan untuk ujian ada kisi-kisi. Misalnya nanti ujiannya kisi-kisinya untuk materi A, materi B, itu kan sebetulnya kan juga termasuk ke dalam statistik juga gitu loh, meskipun statistik terapan ringan lah ya modelnya. Tapi kan ya itu orang nggak banyak yang Statistik, tahu. kalau memahami ilmu statistik itu sebenarnya statistik ilmu yang mempelajari cara untuk mencari data, kemudian mengolah data tadi dan mengambil sebuah kesimpulan. Contoh kalau dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita itu seringkali menerapkan ilmu statistik ini dalam misalkan membeli sesuatu barang. Saya ingin beli HP. Oke. Oh, iya. Beli HP itu kan kita nggak langsung tiba-tiba beli. Biasanya kan kita membandingkan dulu. Atau kita mencari informasi dulu. Harga yang paling murah di toko mana. Atau ada toko di mana saja. Misalkan ada 3 toko. 3 toko tadi kita cari informasinya misalkan di internet. Dibandingkan dia kelebihan kelemahannya apa. Setelah tahu datanya baru kita ambil keputusan. Kita analisa, oh ternyata di toko A yang paling murah, paling bagus dalam pelayanan dan garansi, akhirnya kita ambil keputusan untuk beli di toko A. Nah, itu adalah salah satu penerapan statistika di kehidupan sehari-hari. Iya. Gitu. Nah, tapi dalam bisnis, Mas, jadi klien yang datang tadi, kalau misalnya kayak gitu, contohnya kan itu kan orang bisa menilai sendiri. Artinya ketika mau beli HP, orang mau beli kendaraan, biasanya kan gitu, mau beli rumah atau mau beli barang-barang yang agak konsumtif lah ya, yang premier kan mereka bisa mengira-ngira sendiri. Nah, tadi Mas Ferry bilang waktu kuliah, terus abis itu lulus dari kuliah tuh klien datang, biasanya mereka tuh nanya kenapa gitu loh, Mas. Klien itu. Karena pada waktu itu saya segmented sekali yang saya bantu, mereka yang kesulitan dalam penelitian tugas akhir, Mas Iqbal. Jadi untuk menyelesaikan skripsi, tesis dan disertasi, ada part tertentu di mana mereka itu sudah meneliti dan dapat data tapi kesulitan ngolah datanya bagaimana. Itu kan butuh ilmu tersendiri. Jadi dalam statistik itu banyak sekali metode yang perlu dipakai. Data tadi itu gimana supaya bisa menjawab pertanyaan penelitian mereka. Akhirnya mereka butuh bantuan. Ada statistik untuk melihat pengaruh, ada statistik untuk melihat hubungan, atau statistik untuk melihat perbedaan antar variabel. Ujinya apa saja, bisa parametrik, non parametrik. Nah, disitulah ilmu statistik digunakan. Dan itu berarti untuk mata kuliah apapun bisa itu ya? Semua ini lebih banyak dipakai untuk teknik mungkin ya? Penelitian yang sifatnya kuantitatif. Oke. Gitu. Ya artinya kalau misalnya teknik itu kan mesti bisa penelitian. Kalau ekonomi banyak sekali. Banyak sekali juga ya? Banyak. Ekonomi banyak. Oh iya, karena kan saya dulu teknik ya, jadi teknik juga di tugas akhirnya juga ada menggunakan statistik, tapi statistik sederhana sih. Oke. Jadi meneliti perumahan waktu itu, jadi lokasi ini gitu loh. Ini yang cocok ini kalau salah tolong dibenerin ya. Jadi dulu itu tugas akhir mau buat perumahan di sini. Nah buat perumahan ini harus survei dulu, jadi survei ke penduduk-penduduk atau calon penduduknya yang mau nempatin di sini kira-kira punya daya beli berapa. Terus habis itu dari zona mana aja, atau dari zona luar, nggak cuma dari penduduk situ. Jadi ada ring-ringnya, ring 1 penduduk sekitar, ring 2 mungkin yang mana, atau yang ring 3 luar kota dan lain-lain. Nah itu dulu kita melakukan hal seperti itu, Mas. Ya sederhana aja sih. Sederhana. Jadi namanya mungkin statistik deskriptif. Atau melihat juga segmentasi bisa kayak gitu tadi. Berarti kan kalau misalnya untuk sebuah perusahaan, baik itu corporate maupun UKM, ini kan sangat membutuhkan sebetulnya. Contoh misalnya aku mau punya rumah makan, mau buka di Kota Malang gitu ya. Misalnya aku orang dari Jakarta, mau buka rumah makan di Kota Malang. Aku bisa nanya kan, Mas Heri, aku mau buka rumah makan yang seperti apa yang cocok di sini? Atau misalnya kalau punya aku misalnya spesialis lalapan ayam. Di Malang gimana? Potensi lakunya. Betul. Terus persaingan gimana? Itu bisa kan? Bisa. Jadi melihat dari sudut pandang para penduduk di Malang atau dari sudut pandang produk ini diterima nggak dengan penduduk di sini. Kayak gitu. Jadi kalau melihat sudut pandang penduduk, rata-rata yang digemari itu apa? Oke. Atau nggak lihat dari segi kompetitor? Misalnya. Iya bisa juga. Jadi banyak sudut pandang yang nantinya mau dipakai untuk sebagai pendekatan. Nah, terus yang melakukan survei dan lain-lain ya lembagamu berarti? FNI ini? Salah satunya bisa FNI atau dari pihak, tapi kan itu untuk layanan yang ke perusahaan ya, layanan untuk bisnis. Layanan untuk bisnis itu mereka butuh survei untuk pengembangan bisnisnya mereka. Nah, survei bisa dari pihak saya yang merekrut surveyor, saya yang
mendapatkan data dan menganalisis. Ada juga yang mereka butuh buat kuesionernya saja. Ada juga yang sama nyebarin sudah ada data, butuh untuk diolahkan datanya saja kayak gitu. Ya tergantung kebutuhan masing-masing lah. Tapi kalau misalnya dilihat dari tadi ya, dari bisnis yang minta jasanya Mas Ferry sama mahasiswa, mesti banyak kan mahasiswa kayaknya ya. Saat ini memang kompetensi saya masih banyak di mahasiswa. Mahasiswa ya. Masih banyak untuk di tugas mahasiswa. akhir berbagai Betul. macam jurusan itu ya. Iya betul. Nah, Karena di situ potensinya masih besar oh iya dong. dan belum ada saya lihat yang sangat mendominasi sebenarnya. Ada tapi tidak sebenarnya si FNI ya mungkin ya. Ya mungkin yang skala-skala besar yang lain ada tapi belum sing kelihatan besar banget gitu. Ya di Malang paling gede untuk di Malang ya. Ya. Di Malang kan FNI yang paling Yang paling santer lah. mungkin ya. Ya kalau di Mungkin Malang, ya. kalau Ya. mungkin di kota lain kan mungkin ada. Beda masing-masing masih ada. beda-beda. Cuman ini targetnya pasarnya memang kota Malang. Sementara ini terbesar di Malang dan harapannya senasional. nasional dan ini pun sudah kewalahan ya sebetulnya. Karena kan mahasiswa Ya. Malang kan banyak banget Mas Ferry. Betul. Dari Brawijaya aja ya tahun sebelum pandemi ini penerimaan mahasiswa baru kan 15.000 per tahun. Baru Brawijaya tuh. Ya, Belum lagi IKIP. Kok IKIP sih namanya sekarang UM, apa? ya. UM. Belum lagi dari Unmu, UMM, ya. Unisma, terus dari kampus-kampus yang lain itu kan banyak banget itu. betul. Jadi pangsa pasar itu sangat banyak. Sangat banyak. Yang bermain juga ya kalau yang lembaga sangat sedikit. Mungkin yang personal ada beberapa gitu. Tapi ada plus minusnya ya. Gimana? Kalau yang personal itu biasanya mereka yang sudah minta dibantu terkadang banyak yang komplain gara-gara ketika permintaannya tidak mampu dikerjakan dengan baik, kemudian ditagih itu akhirnya tidak dilayani dengan profesional. Iya. Tapi kalau lembaga kan dia sudah ada sistemnya, ada jam kerjanya, ada bagian tertentu yang menghandle, ada yang bagian aspirasi, ada yang bagian customer service seperti itu. Ya. Terus Mas, kok namanya FNI sih? Itu bisa diceritakan nggak latar belakang? Kenapa kok namanya FNI? N itu apa dan? Atau gimana? Jadi ada ceritanya tadi kan sebelum lulus saya membuat usaha dengan teman-teman namanya Statistik Center. Setelah lulus kemudian saya buka sendiri. Waktu itu saya dibantu istri juga. Ya. Udah nikah? Belum? Calon. Oh, si calon. Ya, mesti calon ya. Namanya Ida. Oke. Nama saya Ferry gitu. Oh. Saya simpelnya aja, jadi gabung aja namanya. FNI gitu, Ferry dan Ida. Jadi kalau ditanya FNI singkatan dari apa? Ferry dan Ida. Kirain ada forensik N apa gitu. Indonesia gitu. Fasilitas Nasional Indonesia atau apa? Ternyata singkatan nama ya. Singkatan nama. Jadi kalau ditanya dari kepanjangannya apa ya? Iya FNI aja lah. FNI pokoknya aja, itu, FNI iya, aja ya. betul. Nah, terus kepikiran nggak kalau misalnya dulu kan mesti sama calon, Ya. terus nggak jadi nih, berarti namanya ganti dong. Ya karena waktu itu kuat keinginannya. Oh, iya. Jadi sebagai doa juga ya. Sebagai doa juga. Nah ya kan banyak kan orang yang kadang-kadang berpartner itu oke, ini untuk rencana masa depan, tapi ternyata begitu gagal baper. Ya. Nah baper, dan di baper ini kan juga banyak maksudnya dialami sama banyak pebisnis. Ya. Nah menurutmu gimana Mas? Dirimu kan sudah menjalani FNI ini kan lebih dari 10 tahun ya, berapa tahun? 2010, sekarang 2021, 11 tahun. 11 tahun ya, berarti lebih dari 10 tahun. Ya. Pernah baper? Ya pernah ketika ada tim yang kita hire, kemudian mereka keluar dirikan sendiri, pernah juga saya lewati. Tapi itu kan pasti di awal-awal baper. Di awal-awal. Kalau masih udah 7 tahun ke atas kan lebih stabil lah secara emosional. Kalau sudah pernah itu kan jadinya kita jadi itu hal yang biasa lah gitu ya. Jadi nggak perlu baper lagi. Mungkin kalau di awal-awal itu masih normal baper itu. Iya betul. Ya. Ya sama kayak ada teman kita Yusron ini kan ya juga kan sering ditolakin cewek, jadi akhirnya Terbiasa. Akhirnya sudah umum lah buat tembak sana tembak sini. Dapat itu. Iya. Nah, gitu. Nah, ini kan masalah baper ini kan sering dihadapin sama banyak orang, nggak cuma pebisnis ya. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang entrepreneurship, orang yang baper ini itu kan sulit Mas untuk berkembang. Artinya ketika dihadapi sama tembok masalah, ciut, baper. Atau emosi, atau stabil, atau akhirnya dia memutuskan untuk menghindari dari masalah, bukan untuk menghadapi masalah tersebut. Nah, kalau dari Mas Ferry lihat sendiri ya,
dari sudut pandang statistik lah, berapa persen orang, misalnya dari 100 orang, 100 orang yang bisa sukses menjalankan bisnis. Maksudnya yang sukses ini kalau dilihat dari nominal mungkin sangat kaya lah ya. Sangat kaya, moderat atau biasa aja, cukup, sama yang susah kalau dari 100 orang. Terus kenapa kok mereka bisa sukses? Kenapa? Terus ada membedakan apa dengan mereka yang biasa-biasa aja atau mereka yang kurang? Nah, Mas. Kalau dari data itu kan yang pernah saya pelajari itu hanya 4% saja yang mampu bertahan dalam 10 tahun untuk menjalankan gitu ya? bisnis ya. 4% atau dari 100 hanya 4 saja yang dia mampu bertahan. Yang lainnya tutup gitu. Yang lainnya ya banyak yang tutup, banyak yang berubah bisnis dan lain sebagainya. Gila, 4% ya. Jadi 144 orang itu 10 tahun masih hidup. Iya, yang akhirnya bisnisnya terus menanjak semakin besar gitu. Dan orang-orang itu orang-orang yang dia punya ini impian besar, dia ini punya komitmen, punya konsistensi, dan selalu berbenah saya rasa. Jadi punya banyak hal yang tidak dimiliki sama orang-orang. Misalkan banyak sekali kendala, tapi dia menjadikan itu sebagai lompatan untuk dia belajar menjadi lebih baik lagi. Berarti kan kok misalnya dari orang latar belakangnya sama, Mas. Ya. Sama-sama lah, misalnya kalau kita lihat kan kebanyakan orang yang sukses ini kan bukan yang dimulai dari keluarga yang cukup. Kebanyakan ya. Contoh kalau kita lihat tokoh-tokoh dunia kayak mungkin Bill Gates, terus banyak yang siapa pendiri Apple itu? Steve Jobs dan lain-lain ya. Itu kan banyak yang mulainya bukan dari keluarga yang super kaya atau yang biasa-biasa aja gitu loh. Nah, tapi mereka bisa berhasil gitu. Ya. Nah, ini kan juga tadi mungkin ada kaitannya juga sama yang Mas Ferry katakan bahwa hanya 4% atau 4 orang dari 100 orang yang usahanya masih survive pun bertumbuh. Ya, saya meyakini ini Mas Iqbal. Salah satunya adalah faktor yang menyebabkan orang sukses itu karena kemampuannya, salah satu faktor ya, kemampuan seorang itu dalam belajar sesuatu. Ini yang saya alami juga. Jadi setiap kali di dalam bisnis itu pasti banyak hal-hal baru yang akan kita jumpai. Banyak hal. Jadi setiap kita mengalami pertumbuhan, pasti banyak hal baru yang kita jumpai yang kita nggak tahu. Seberapa cepat kita mampu mengenal, mampu memahami dan mempelajari hal itu, sehingga kita bisa di kemudian hari tidak terperosok, jatuh atau melakukan kesalahan yang sama. Itu nggak mudah, karena banyak orang yang nggak paham itu akhirnya terperosok terus. Mas. Akhirnya nggak bisa melewati levelnya. Karena ini ada kaitannya beberapa tadi Mas Ferry. Jadi kan kalau orang pintar banyak, artinya menganalisa dan lain-lain. Tapi gitu menghadapi permasalahan, ini kan masalah mental. Masalah mental kan. Jadi tadi betul sepakat juga apa yang dikatakan Mas Ferry bahwa ya dalam menghadapi masalah orang itu macam-macam. Ada yang lari, ada yang menjadikan lompatan. Padahal ibaratnya kalau misalnya satu guru banyak murid lah ya, jadi satu ilmu tapi kok hasilnya bisa beda-beda. Ya, mungkin karena mereka menyikapinya itu ya, merespon sesuatu itu berbeda. Iya. Orang yang sukses biasanya merespon sesuatu dengan tepat, dengan dan itu dibentuk ataukah faktor keberuntungan aja? Iya, apa ya, faktor keberuntungan itu kan suatu yang dia memang siapkan terlebih dahulu, tapi menemukan peluang. Ya kan? Tapi dia sudah ready. Nggak bisa tiba-tiba. Nah, kalau Mas Ferry sendiri bisa segede gini, maksudnya bisa segede bukan badannya ya, maksudnya bisnisnya. Bukan cuma badan. bisa segede gini. Itu kalau menurut Mas Ferry itu ada banyak faktor keberuntungan. Ya. Atau ya memang ini hasil kerja keras gitu. Nah, setelah saya mungkin evaluasi gitu ya. Kita kalau mengandalkan diri sendiri itu dikatakan sombong, sebenarnya nggak, kurang baik juga, kurang tepat juga, karena tetap semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rizkinya, memberikan bantuan. Maka faktor utama di situ. Faktor kedua adalah memang ikhtiar. Jadi kerja keras tadi ya? Iya, ikhtiar tadi. Karena kalau aku lihat ya, Mas Ferry kan perjalanan hidupnya kan enteng.
Maksudnya mau cari partner ada, mau cari konsultan dapat yang bagus, pas gitu loh. Kan banyak orang yang mendapatkan gak semudah itu gitu loh Mas. Ada yang berpartner kecewa sama partnernya, ada yang mau cari konsultan dongkol sama konsultannya. Dirimu kan siap dapat kayaknya kok enteng dapat ini, bisa dapat ini, enggak cuman artinya enggak terlalu banyak trial and error dalam melakukan sesuatu, tapi kayak hilang lost doll gitu, dapat itu. Kalau aku lihat ada banyak faktor keberuntungan juga, tapi mungkin ya itu mungkin karena jam terbangnya Mas Ferry dalam menganalisa mungkin mentor atau menganalisa konsultan, jadi dalam menarik konsultan itu bukan juga dapat yang itu pas, tadi kembali ke gimana cara kita merespon sesuatu kondisi atau kejadian. Apakah kita itu lebih banyak trauma sehingga tidak mau mencoba lagi, atau kita mencoba tetapi dengan memperbaiki apa yang kita lakukan kesalahan tadi supaya tidak terulang. Kalau saya sih pertama mencoba untuk berpikir positif, dan yang kedua saya mencoba untuk terus introspeksi apa yang saya masih banyak kekurangan, baik dari leadership, komunikasi, kemudian dalam manajerial dan lain sebagainya. Itu saya masih banyak sekali kekurangan sebenarnya. Tapi saya juga nggak bisa sendiri, sehingga saya butuh partner. Kalau emang ingin besar, saya butuh berpartner. Kalau saya ingin hasilnya besar, saya memang bisa sendiri, tapi kalau mau panjang, gitu ya. Jadi perlu ini juga keberlangsungan juga, bukan cuma sekedar besar, cuman betul. Keberlangsungan berapa lama, sampai puluhan tahun, mungkin ratusan tahun FNI nanti bisa berkembang lagi ya. Butuh partnership itu ya. Tapi Mas Ferry sendiri pernah berbisnis dengan partner? Maksudnya gini, ini usaha FNI kan tadinya kan sama istri. Ya. Nah, terus pernah nggak gandeng partner yang lain? Kalau istri kan udah dianggap satu kepala lah ya. Pernah nggak berpartner dengan orang lain? Kita kan seperti tahu ya, Mas Ferry kan pernah punya rumah makan. Pernah ya? Atau masih punya rumah makan? Pernah punya rumah makan. Jadi di luar statistik ada usaha kuliner. Usaha kuliner, dan itu kan berpartner juga. Nah, mungkin suka dukanya berpartner itu gimana Mas? Karena kan banyak orang yang mungkin memutuskan berpartner terus kecewa sama partnernya, nggak nyambung dan lain-lain. Nah, gimana kalau dari pengalaman Mas Ferry sendiri dalam mendapatkan partner atau menemukan partner? Ya, menemukan partner itu gampang-gampang sulit. Kayak mencari jodoh itu? Karena mencari jodoh ya. Berarti kita harus tahu kelebihan dan kelemahan kita harus bisa saling mengisi. Kalau seperti itu akhirnya bisa menutupi kelemahan kita dan bisa meningkatkan meningkatkan apa ya yang kita nggak bisa, itu jadi bisa terhandle dengan baik. Nah, karena kan banyak orang biasanya Mas ini sama-sama kompetensinya sama, jadi nggak ketemu. Betul. Jadi ada satu misalnya di satu rumah makan gitu ya, satu jago masak, yang satu juga berpartner sama jago masak juga, gitu loh. Kontok-kontokan, ini masakan paling enak gitu ya. Ini salah nih gini, tapi dia melupakan apa lini yang lain. Jadi kayak misal pemasaran, branding, terus habis itu kepuasan konsumen dan lain-lain itu kan banyak dilupakan. Nah, ini menarik juga. Ini banyak mindset orang itu yang seperti itu. Jadi kalau berpartner ya kita harus sama-sama suka gitu loh. Satu kesukaan banyak gitu Mas. Ya, yang terjadi ya. Terjadi. Misalnya gini, saya suka foto, gitu ya. Mas Ferry suka foto. Kita ketemu dalam sering event. Kita buat bisnis fotografi bareng. Nah, itu kan sering banget itu. Ataupun yang lain, misalnya saya suka sepeda, Mas Ferry suka sepeda. Biasanya kan dari hobi yang sama, itu kan bisa tercipta sebuah kolaborasi atau kerjasama. Tapi di situ perlu digali lagi sisi mana yang saya lemah dan sisi mana yang kamu bisa nutupi itu. Jadi disitulah yang nantinya jadi saling memperkuat. Kalau di situ nggak ketemu, sulit. Ya artinya kalau sama-sama kompetensinya sama, ya ada lini lain yang terlupakan nantinya. Ya betul. Kalau makanya harus jeli juga sih melihat di situ. Walaupun ada yang sama, tapi ada juga yang pasnya berbeda. Bisa jadi dari karakter, walaupun punya kompetensi sama, karakter misalkan aku lebih senang di dalam, kamu lebih senang di luar. Nah itu kan juga sudah berbeda. Dari situ kan bisa digali sebenarnya. Ada yang suka tampil dan yang nggak suka tampil. Kalau semuanya sama-sama tampil, nanti siapa sih ngurusi di dalam gitu. Ya, tuh kalau di partnershipmu kamu yang sering tampil Mas Ferry? Nah dulu saya lebih banyak memang ke eksternal, saya lebih banyak menjalin relasi dengan teman-teman untuk. Yang satunya fokus dapur. Satunya fokus di internal karena kompetensinya lebih banyak di sana gitu. Nah terus
Jadi kayak gitu ya. Jadi seperti ya Itu agak untuk rumit juga itu ya. awal, untuk awal. Karena Karena awal itu. jadi untuk awal berpartner adalah kan bisa memahami kelebihan dan kelemahan dulu diri kita dan partner. Yang kedua ketika sudah jalan itu juga perlu dispesifikan mungkin apa strukturnya ya supaya jelas. Ketika kadang sudah jalan itu ada saja perubahan-perubahan ya, perubahan di dalam bisnis, perkembangan dalam bisnis yang beban kita struktur itu perlu ada penyesuaian. Terkadang kalau kita nggak peka, jadinya yang dulu kita job desk-nya itu Nyampur. ternyata ada penyesuaian. Kalau itu nggak dibicarakan, itu menjadi salah satu konflik. Oh, itu ya. Semakin berkembangnya bisnis itu juga perlu diperhatikan. Berarti ada penyesuaian-penyesuaian itu yang perlu dibicarakan. Tapi itu seiring dengan waktu berjalan kan. Ketika sudah mulai berjalan. Sudah berjalan biasanya kan kalau misalnya permasalahan itu kan belum ketemu di awal. Ya betul. Begitu sudah ketemu. Kalau di awal itu tadi itu aja. Ya, itu ya nanti berjalan. Tapi kan juga berarti harus dua belah pihak ini atau beberapa pihak yang berpartner ini kan harusnya berlapang dada juga gitu kan. Ya kompromi. Jadi komunikasi baiknya bagaimana. Nah itu pentingnya komunikasi untuk mengambil solusi yang terbaik seperti apa. Komunikasi sangat penting sekali juga komunikasi. Kalau jarang komunikasi, nah ini jadinya nanti apa ya hati nanti jadi apa ya istilahnya baper ya. Itu baper lagi. Karena nggak pernah disampaikan. Kalau kita komunikasi baik, artinya ketika ada sesuatu yang ganjel langsung disampaikan supaya meminimalisir adanya konflik. Tadi ya. Jadi memang harus terbuka. Terbuka juga. Nah, terus Mas Ferry, kembali ke masalah statistik dan kegagalan tadi. Okay. Nah, banyak orang, ini banyaknya ya nggak pernah hitung juga ya secara detail, cuman banyak orang bilang bahwa kalau misalnya mau jadi pebisnis yang gede atau bisnis yang mau gede, mau sukses, ya harus banyak kegagalan dulu. Oke. Banyak gagal, banyak gagal, maka punya peluang besar untuk sukses, atau peluang sukses itu lebih besar. Nah, menurut Mas Ferry, tanggapan seperti ini gimana? Mas Ferry sendiri pernah nggak ngalamin kegagalan? Saya cukup sering ya. Saya buka bisnis itu mungkin bisa 10 kali brand yang saya buka dan banyak juga yang 10 kali yang gagal gitu ya. Oh iya. Kalau yang aku tahu cuman produk ayam itu sama FNI ini. Ternyata banyak juga ya yang dicoba. Iya, di luar itu buka bisnis kecil lain. Contoh seperti apa Mas? Yang nggak pernah kedengeran nih. Yang nggak pernah kedengeran, salah satunya bikin ikan pe. Oh itu kuliner juga? Kuliner. Beda brand tapi? Beda brand. Oke. Bikin nasi goreng. Nasi goreng itu lebih dari satu. Ada nasi goreng hijau, ada yang nasi goreng jupuk dewe, ada yang apa ya lah, nasi kulit. Jadi waktu di Cakper tuh juga sempat buka beberapa brand ya gitu. Dan ternyata under manajemennya Cakper. Tapi masih di bawahnya Cakper. Dan banyak juga yang gagal lah intinya gitu. Nah, itu kalau yang di bidang kuliner. Pernah juga sebelum saya ke Cakper, saya buka fotokopi. Dan itu juga tidak berjalan. Pernah juga saya buka bakso pedetnya Mas Heri, itu juga nggak bisa ngelola. Karena nggak ada waktunya tadi, nggak ada SDM-nya. Akhirnya ya tidak bertumbuh. Ya udah saya close juga. Gitu. Jadi lebih banyak yang 10 bisnis tadi itu, yang 10 brand itu lebih banyak kulinernya ya? Banyak kuliner. Lebih banyak kuliner. Nah, terus apakah itu dengan tanggapan tadi bahwa harus gagal dulu, baru bisa kita sukses? Ya, itu gimana? Itu ada benernya, Jadi dari gagal-gagal tadi kan kita banyak pembelajaran, banyak hal yang kita itu tidak bisa. Kemudian di bisnis berikutnya ketika ketemu hal yang sama, masalah yang sama, kita sudah tahu solusinya. Nah, jadi itu ada benernya. Jadi apakah orang yang itu harus gagal? Belum tentu juga. Kadang kalau dia kan bisa belajar dari kegagalan orang lain. Tidak harus dia alami sendiri gitu ya. Tapi kan kebanyakan orang biasanya tambeng, Mas. Maksudnya kalau dikasih tahu ini nggak bisa. Bisa. Begitu coba, lo kan bisa, lah kan nggak bisa kan. Terus ya dongkol. Ya, ada tipe-tipe orang yang dia itu harus merasakan sendiri. Ada tipe orang yang dia mendengar orang itu
percaya. itu internal ya. Jadi Ya, maksudnya karakter orang beda-beda ya. bisa jadi dia untuk mendengarkan omongan Mas Ferry nggak didengar, tapi mendengarkan orang lain didengar Iya, bisa juga. betul. Padahal Betul. konteksnya sama. Gitu loh, sama tentang ini gitu loh. Karena dia mungkin lebih trust pada orang tadi gitu. Ya, Nah, karena kan ya itu proses perjalanan ya. betul, tapi itu kan kalau menurutku pribadi ya Mas, itu kan hal statement yang cukup berbahaya. Artinya Oh, yang mana? yang tadi berbahaya itu maksudnya kalau misalnya harus banyak gagal dulu. Oh, karena banyak gagal dulu. Yang sering jadi quote itu Thomas Alva Edison aja 1000 kali gagal baru Artinya gini, bola lampu itu. itu ditujukan untuk orang yang tidak berani untuk membuka, tidak berani untuk memulai. Jadi disarankan habiskan jatah gagalmu. Kalau kamu nggak mulai, kamu nanti mau sukses itu telat gitu. Jadi memotivasi Kamu segera mulai saja. Kamu gagal, habiskan jatah gagalmu. Bisa jadi tiap orang punya jatah gagal sebanyak 5 sampai 10 kali. Setelah kamu gagal, kamu akan mulai ngesusahin ke berikutnya. Tapi gitu. aku ada tuh temen tuh ya Mas ya, jadi gagal terus tuh. Itu gimana tuh? Masa belum habis jatahnya? Ya dia tambeng berarti. Dia tambeng nggak belajar. Coba ini gagal. Dan ya itu, jadi artinya ya ini kan juga ada juga teman yang bilang kayak gini. Dari dia pekerja lah ya, dia pekerja, terus dia memulai sebuah bisnis dari 10 tahun yang lalu nih. Dari 10 tahun yang lalu dia bilang, aku kerja ini cuma cari modal, Bal, gitu loh, cuma cari modal. Nanti aku punya modal, aku tak keluar buat usaha sendiri 10 tahun yang lalu. Kemarin baru telepon-teleponan. Ya. Aku mungkin 10 tahun lagi lah baru keluar. Berarti 10 tahun lagi kan usia kan sudah 40, 50. Iya, segituan. Terus habis itu tanya gitu loh. Gimana? Kok kan kenapa nggak mulai dari sekarang? 10 tahun yang lalu kamu ngomong kayak gitu. Dia bilang loh, kalau nersain terus aja mulai di usia 76. Ada alasannya. Pembenarannya kan nggak logis, sama kayak tadi Thomas Alva Edison juga gagal juga 1000 kali. Nah, artinya kan aku sepakat benar sama kata-kata Mas Ferry yang tadi itu, bahwa kita bagusnya belajar dari kegagalan orang lain juga gitu loh. Orang lain pernah gagal kayak gini, dia gagal 5. Kenapa dia gagal? Ini kalau saya sinkronkan dengan yang pertama, ini masih satu frekuensi, yaitu sejauh mana dia mampu belajar, kecepatan seorang dalam belajar. Kan orang belajar bisa dari pengalaman sendiri atau dari pengalaman orang lain, atau dari buku, atau dari melihat video-video pembelajaran di YouTube. Semakin orang itu cepat kemampuan dalam belajar, maka semakin cepat biasanya orang itu untuk meraih kesuksesan, karena dia banyak sekali menyerap ilmu, memahami pengalaman-pengalaman yang sudah diceritakan tadi. Karena nggak banyak juga orang yang belajar di situ dia langsung paham, nggak banyak seperti itu. Jadi macam-macam ya, dia harus udah belajar tapi nggak tahu penerapannya gimana, harus terbentur dulu baru dia bisa praktek. Nah, ini poin pentingnya apa, Mas? Kalau dari sini, poin pentingnya adalah maka kita harus tahu tipe masing-masing itu, tipe pembelajar yang bagaimana. Saya mampu belajar dengan cepat itu seperti apa? Apakah dengan mendengar seperti ini? Apakah dengan membaca atau dengan mengalami sendiri-sendiri? Kalau memang tipenya adalah dia harus mengalami sendiri, maka perbanyaklah action. Iya kan? Kalau tipe belajarnya adalah tapi nggak boleh baper kan itu. Nggak boleh baper, betul. Tapi kalau tipe pembelajarnya adalah dia visual, ya banyak membaca, banyak nonton video. Tiap orang berbeda-beda. Maka itu yang pertama harus kita tahu di awal itu. Kita harus tahu karakter kita tipe pembelajar yang bagaimana. Terus Mas, kalau misalnya orang ya, menurut Mas Ferry nih, orang terpuruk membuat bisnis, terpuruk jatuh. Apa udah mentok lah paling bawah. Nah, apa yang bisa dia lakukan supaya dia ini bisa bangkit dari keterpurukan? Karena kan nggak gampang Mas, orang itu. Jadi ngerasa sudah dunia udah kiamat gitu loh. Apalagi kalau misalnya dia ada kerja sama pihak lain gitu, sehingga mungkin mungkin ya let's say perbankan, terus habis itu dia gagal, rumah disita, ini kendaraan segala macam, udah down banget itu. Pertama di mata keluarga mungkin sudah jatuh lah. Karena harganya di mata teman juga tadinya begitu banyak duit, teman dekat menjauh. Begitu susah teman hilang, disangka kalau mau dekat mau ngutang atau segala macam. Nah itu apa Mas kira-kira yang bisa membesarkan orang seperti itu loh, yang dalam kondisi seperti itu? Saya meyakini bahwa di kondisi seperti itu berarti kita disuruh untuk introspeksi dan belajar. Berarti kita ada melakukan kesalahan, ada cara-cara yang salah yang kita kemarin lakukan. Betul. Itu yang perlu kita evaluasi dan perbaiki ke depannya. Misalkan, jadi terima dulu ya. Kita harus
bisa itu tadi apa ya, introspeksi dan mengakui kita kesalahan, entah itu kesalahan berhubungan dengan keluarga orang tua, dengan istri atau dengan partner dan lain sebagainya. Kita akui bahwa kita emang ada kesalahan. Kita kebanyakan kan menyalahkan orang lain. Betul, nah itu banyak denial. Jadi denial terus playing victim, nyalain orang. Iya, itu malah membuat semakin susah berkembang, susah jadinya. Kalau kita membuka diri, oh ya, saya masih banyak kesalahan, itu malah membuat kita itu semakin bertumbuh jadinya. Kita jadi terbuka semua, oh ya, celah-celah kita, kelemahan kita di situ. Jadi kita benahi satu persatu. Oke, langkah pertama evaluasi. Ya. Terus tadi kan trust itu juga membangun trust. Trust itu kan juga penting ya. Jadi, nah ini bangun trust gimana kalau orang sudah kadung jatuh, Mas? Bangun trust itu berarti kan membangun komunikasi ya. Membangun komunikasi, kemudian membangun reputasi itu tidak mudah, harus sedikit demi sedikit. Ketika memang sudah mulai proses di bawah tadi, ya udah kita perlu berjalan dulu. Yang penting jangan diam. Jangan diam. Ketika kondisi itu kan kita nggak tahu sisi mana yang akhirnya bisa membuka, peluang-peluang mana yang buka. Akhirnya dari kita sudah evaluasi, kemudian kita jalan, terkadang ada plan A, plan B, plan C, ternyata plan C yang jalan. Nah, baru di situ dari yang lama sudah kita perbaiki, kita terapkan di situ tadi. Oh, kesalahan-kesalahan tadi sudah nggak kita ulangi ya. Itu kan buat orang sudah pernah jatuh, Mas ya. Tapi ini kalau pertanyaannya juga secara umum nih. Jadi artinya dalam membangun trust, itu menurut Mas Ferry performan penting nggak? Oh, penting sekali. Penting sekali karena ketika trust itu, jadi gini, ketika bisnis turun tapi trustnya nggak turun, itu masih mudah. Nah, mungkin itu salah satu faktor juga ketika orang masih punya trust ke kita, kita membangun relasi itu masih mudah, masih dipercaya. Karena memang yang salah adalah jadi bukan di personalnya. Bukan di personal ya? Iya. Enggak, performan, Mas. Maksudnya performan tuh kayak gini. Banyak orang bilang jangan menilai buku dari sampulnya. Don't judge book by its cover, kan itu kan, from its cover. Nah, banyak orang kan melihat bahwa ini terutama teman-teman yang di kota-kota besar. Jadi ketika menghadapi klien ya tampil harus rapi. Oh, rapi jari lah pokoknya. Klimis, pakai jam merek, kalau perlu dia nyawa mobil gitu loh, biar pas presentasi atau pas datang untuk kelihatan dipercaya. Nah, itu membangun kepercayaan, membangun trust ini kan dalam rangka membangun trust ya. Karena kalau misalnya ya anggaplah Mas Ferry lah ngomong proyek ratusan juta gitu ya. Statistik apa dimintain Mas satu lembaga, nilainya ratusan juta, Mas Ferry datangnya naik gokar gitu, atau naik ojek online, atau mungkin naik angkot, atau naik sepeda, atau naik sepeda motor. Itu kan pasti orang mikir ini kalau kita bicara nggak percaya, menilai dari buku, dari sampulnya itu ya. Mau ngomong ratusan juta katanya perusahaan gede. Itu gimana, Mas? Tapi karena kita menyalahkan juga, tapi aturan main yang berlaku kayaknya seperti itu gitu. Ya, trust itu penting, tapi trust mungkin bentuknya macam-macam. Contoh kalau di bisnis itu, setiap bisnis kan harus bangun trust ke konsumennya. Betul. Bagaimana bisnis itu kompeten, bagaimana bisnis itu layak, jadi sesuai dengan segmen konsumennya. Misalkan kalau konsumen makanan, memang rasanya enak, tampilannya menarik dan lain sebagainya. Bangun trustnya, apakah dia harus punya mobil? Ya nggak harus. Yang penting kan bagaimana bisnisnya tadi terlihat menarik, bagus terus, di mata konsumennya. Terus yang ownernya juga rapi, paling nggak kan gitu ya. Kalau memang itu jadi, ke konsumen mungkin bisa jadi tidak terlalu butuhkan, tapi kalau ke investor ke itu butuh juga. Karena ini, Mas, aku pernah ya dulu itu beli makan di fast food dulu waktu SMA. Itu yang jual pakai singlet. Fast food ternama itu, branded. Kan ayam goreng lah. Langsung ya nggak pengen beli lagi di situ. Jadi jualannya pakai singlet, pas mungkin lah jualannya. Jualan gitu. Wah, itu ya, itu benar. Konsumen kan maksudnya gini, kalau ada karyawan yang tampil kan, bukan dia yang lain sendiri. Kalau dia yang lain sendiri ya pengaruh juga ke trust konsumen. Kayak gini kok, pakai singlet tuh. Iya. Meski pas mungkin subuh AC-nya mati gitu ya. Akhirnya sekali beli di situ terus besoknya nggak beli lagi. Iya, betul. Berarti kan mungkin ya tadi ya. Trust itu penting, Mas. Trust itu sangat penting. Tinggal disesuaikan dengan
untuk siapa gitu. Nah, terus abis itu bagusnya kalau udah jatuh kayak gitu, Mas, itu Ya. membangun relasi baru, meninggalkan yang lama, atau tetap mencoba memaksakan kepercayaan, bukan memaksakan lah ya. Ya. Ya semi memaksakan juga sih kepercayaan ke orang-orang yang lama. Karena kalau mencari yang baru kan lebih susah. Yang lama mau gandeng yang lama lagi ya butuh kepercayaan lagi dari yang lama, karena mungkin sudah jatuh ya Kalau kepercayaan. Nah, gimana? jadi gini, kalau ada beberapa mungkin teman yang akhirnya trust-nya menurun ya. Heeh. Untuk menaikkan itu butuh waktu. Tapi untuk beberapa teman yang mereka ini tidak bermasalah di trust, nah itu lebih mudah. Otomatis kan itu diprioritaskan lebih dahulu. Kalau yang butuh waktu, ya nanti biar ini ketika sudah berjalan dan dan dilihat memang sudah tidak ada kendala lagi, masalah dulu sudah tertutupi, itu pasti akan kembali dengan Jadi sendirinya. itu butuh waktu juga, pembuktian juga ya. Iya, Pembuktian juga. itu Jadi, kalau mau dipaksakan ya butuh waktu, yang butuh sulit waktu. juga, nggak bisa dipaksakan. berarti ya yang mau bantu kita open. Yes. Terus kalau enggak yang belum itu butuh pembuktian, Kita dan nggak bisa perlu cari yang memaksa, lain. Kita betul. cari yang lain. Betul. Nah, Mas Ferry, ini sebagai penutup juga ya perbincangan kita kali ini. Lu nggak terasa Ya. udah hampir 1 jam. Perlu ngomong gitu. Oh, iya. Nah, Mas Ferry mungkin punya tips nggak untuk orang yang membuka usaha banyak ataupun untuk Baru, teman-teman atau apa? yang baru. Uh-huh. Terus sama tips mungkin untuk orang-orang yang untuk menghindari kegagalan. Oke. Jadi buat usaha baru sama supaya nggak gagal tuh gimana aja? Apa yang harus dilakukan? Biasanya kalau yang buka usaha baru itu mereka takut rugi, ya. Atau biasanya gini, biasanya pertanyaan paling banyak adalah bingung mau memilih ide bisnis apa Oke, kalau orang baru. Maka mulailah dari passion, mulailah dari paling mudah lah mungkin menemukan masalah apa yang ada di lapangan. Oke. Ya. Itu bisnis baru ya. Jadi bisa beberapa pendekatan, mau yang mana. Kalau memang menemukannya adalah, saya ketemu ada potensi masalah, misalkan jualan masker, dan itu saya bisa menyediakan, itu jalankan aja dulu gitu. Atau saya mulai dari kompetensi, saya bisa memasak, saya mulai buka usaha masak, itu jalankan dulu. Jadi untuk ketika awal mula memulai, bisa dari hal yang dekat yang kita jumpai. Kemudian yang berikutnya, jangan mulai dengan hal yang besar, mulai dari yang kecil, tapi secara bertahap, sedikit demi sedikit kita perbaiki, kita benahi, sehingga meminimalisir resiko. Itu pun anak sultan gitu juga. Hah? Misalnya kan ada yang Kalau anak sultan kan uangnya nggak bebas nggak berseri. berseri, bebas dia gagal, nyoba lagi gitu ya. Tapi Nanti kalau yang uangnya terbatas, ya kan, jadi khawatirnya trauma. betul. Bukan yang kecil-kecil saja dulu. Apalagi biasanya kalau misalnya orang karyawan gitu ya, Iya. karyawan buka bisnis, ngerasa nanti kalau gagal gimana? Kalau gagal akhirnya nggak maju-maju. Nggak gitu. maju-maju. Nggak maju-maju, nggak gerak-gerak. Iya, makanya itu butuh proses awal, yaitu melangkah untuk membuka. Mulailah dari yang kecil paling mudah. Itu saya rasa tahap awal yang harus dijalani terlebih dahulu. Itu untuk tips yang pertama ya, orang yang mau belajar Oke. untuk berbisnis. Yang kedua tadi bagaimana supaya nggak gagal ya. Gagal itu kan jika kita tidak jika kita tidak melanjutkan atau kita berhenti sebenarnya. Supaya nggak gagal itu ya salah satu sering banyak pembelajaran dari beberapa bisnis saya yang gagal. Kalau mungkin gagal dikatakan adalah bisnisnya tutup, mungkin gitu Mas. Ya, oke. Gimana supaya nggak tutup? Maka kita dari pembelajaran saya, salah satunya adalah saya perlu peka dengan data, perlu peka dengan perkembangan bisnis, perlu peka dengan kondisi SDM yang menjalani bisnis tadi. Ada Ini perubahan. sebelum memulai atau pas berjalan? Kalau ini kan berarti ketika sudah jalan, supaya nggak gagal. Ya, supaya meminimalisir kegagalan, maka ketika kita sudah bisnis itu jalan, jangan sampai kita itu tidak peka dengan perubahan-perubahan yang muncul di bisnis. Perubahan itu yaitu bisa dari segala macam, bisa dari perubahan di konsumen, perubahan di karyawan, perubahan di keuangan, kondisi keuangan. Nah, belajarlah untuk peka dengan adanya perubahan tadi, sehingga ketika ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang dirasa, wah ini kok omsetnya menurun,
kita peka dan bisa apa ya, segera ngambil langkah. Terkadang yang kalau kita nggak kepeka, akhirnya kita terlambat. Oke, dan terlambat itu bisa menghasilkan kerugian yang cukup lumayan ya. Betul. Kerugian waktu. Dan ternyata tidak tahu tiba-tiba langsung nggak punya uang, akhirnya tutup, Mas. Nah, itu ya, itu yang paling sering kan. Paling sering itu. Yang paling sering terjadi adalah bisnis sebetulnya kan bukan karena rugi, kalau lihat ya, tapi karena udah nggak ada nggak punya lagi, uang. nggak punya Iya, uang betul, lagi. untuk membayari sewa atau untuk membayari karyawan. Karena dan potensinya sebagainya. masih ada nih, Potensi masih ada. Terkadang nggak ada. kadang butuh waktu untuk dia itu dikenal, sudah gitu ya. Tapi Karena kehabisan cash ya. kehabisan bensin duluan, Ditutup. ditutup. Tuh. Nah, terus Mas Ferry sendiri pernah ngalamin hal kayak gitu berarti? Ya itu tadi kan dari beberapa usaha yang saya tutup tadi karena memang kehabisan cash dan kalau diteruskan malah ngurangi profit ya. Jadi memang sebaiknya kalau misalnya mau buka usaha baru itu ya ada budget awal ya yang sedikit tadi mungkin kita tes drive dulu lah ya. Betul. Kalau langsung potensi apa enggak? Betul. Kalau langsung besar itu resikonya juga besar. Maka mulai dari yang kecil, resiko kecil kita supaya bisa bertahan lama untuk bisnis itu bisa bertumbuh. Karena kadang masing-masing bisnis butuh waktu yang berbeda-beda untuk Beda-beda bertumbuh. betul. Tergantung operatornya juga mungkin ya. Iya. Siapa yang menjalankan beda. Betul. Meskipun mobilnya sama, yang nyetir kita sama yang nyetir mungkin siapa? Pembalap berbeda. Beda pasti ya. Betul. Oke Mas Ferry, terima kasih banyak atas kesempatan kita ngobrol nanti. Ya, sebetulnya panjang Mas, banyak Iqbal. yang mau diomongin. Cuman supaya nggak terlalu panjang, jadi kita batasin dulu. Nanti kita akan ngobrol lagi mungkin kalau Mas Ferry masih ada waktu ya, ada kesempatan kita akan ngobrol panjang lagi masalah yang lainnya mungkin yang lebih menarik. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang nonton nanti. Terima kasih banyak Mas Ferry. Begitu teman-teman sekalian, diskusi kita santai dengan Mas Ferry Angga pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian, terutama buat kami pribadi sebagai pengingat diri. Kami mundur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.